Yang pasti gue harapannya sih masih berkarya. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu pengen bisa ekspor lebih banyak lagi medium dan berkarya di medium-medium yang non konvensional kali ya, dan terus evolve sih as an artist. Secara konten garis besarnya karya-karya gue di pameran ini sedikit banyak berbicara tentang hubungan dan komunikasi internal dengan diri kecil atau diri di dalam gitu. Secara komposisinya gue secara komposisinya muncul pada saat ulang tahun ini, dimana gue masih terus ingin embrace diri kecil gue atau jiwa gue yang masih muda dan masih kecil dalam diri gue yang mungkin selama ini terlupakan gitu ya. Tapi secara bisa dibilang ya nggak ada kebetulan, tapi tahun ini kita punya luas sekali, banyak sekali waktu karena kita harus di rumah, kita nggak bisa keluar rumah gitu ya. Kita banyak punya waktu untuk bisa berdialog dengan diri sendiri gitu. Dimana menurut gue pribadi momen-momen ini adalah momen-momen yang cukup krusial dan pastinya membentuk kita post pandemic ya. Bagaimana kita akan melihat lagi keadaan-keadaan di depan dan lain-lain, itu sedikit banyak ditentukan juga dengan momen pandemi ini. Bagaimana kita berhasil dan sukses untuk berdialog dengan diri kita sendiri, dan kemudian hopefully kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik secara luas ya. Tantangan gue di tahun ini terutama ya lebih di masa-masa awal PSBB, di mana memang strict sekali kita harus di rumah. Itu lumayan menantang dalam konteks bagaimana mengatur pola kerja sih, karena dimanapun juga kalau kita kerja di rumah ya ada plus minus, tapi minusnya adalah semua hal bercampur di dalam rumah, ya urusan domestik, ya urusan pribadi secara pasangan gitu ya, dan juga secara profesional. Lumayan akhirnya harus mencoba untuk membuat semacam segmentasi atau berusaha untuk membuat batasan sendiri, akhirnya kapan harus kerja, kapan harus meluangkan komunikasi dengan keluarga, kapan harus bisa involve dalam ikut membantu urusan domestik gitu ya. Misalnya lagi kerja tiba-tiba harus diminta tolong ini dan lain-lain, itu lumayan bisa menjadi sebuah hal yang intervensi juga gitu ya. Akhirnya outputnya adalah di tahun ini, pandemi ini mengajarkan gue bahwa lo harus bekerja lebih efisien. Gimana caranya lo bisa bekerja lebih efisien, lebih smart, tapi tetap bisa maksimal, tapi juga tetap punya waktu yang balance dengan hal-hal yang di luar pekerjaan ya, urusan domestik, keluarga dan lain-lain gitu. Challenge-nya ya lebih mengatur atau membuat pola kerja, habit, sistem yang lebih baik lagi untuk diri sendiri sih. Oke, kalau harus pilih virtual atau in-person exhibition, kalau secara personal sih gue pilih in-person ya, kalau dalam kondisi yang normal. Tapi within this uncertain times gitu, mau nggak mau kita harus beradaptasi juga kan, jadi harus open juga ya. Dalam konteks ini virtual exhibition mau nggak mau harus akhirnya menjadi satu upaya di mana bagaimana kita bisa tetap terus maju gitu kan, dan melakukan sesuatu gitu. Dan ini bisa dibilang walaupun ini bukan pameran pertama di tahun ini di masa pandemi, tapi ini adalah pameran virtual pertama gue di masa pandemi. 2D or 3D, at the moment gue akan pilih 2D karena menurut gue kapasitas gue masih di situ. Tapi gue juga melihatnya 2D, mungkin 3D kita bisa melihat segala sesuatunya lebih canggih. Tapi if you wanna see something yang lebih disimplifikasi, dikompres, menurut gue 2D jadi sebuah medium yang ya mungkin terkesan mudah atau konvensional, tapi sebenarnya cara seseorang bisa mengkompres sesuatu yang luar biasa ke dalam hanya sebuah medium atau visual yang 2D, itu juga menurut gue sebuah tantangan. Jadi sekarang sih gue akan masih pilih 2D sih. Seniman yang menginfluence gue dan gue banyak belajar gitu ya,
Kalau di lokalnya di Indonesia, gue sangat-sangat terinspirasi oleh Eko Nugroho, itu udah pasti, karena buat gue yang relatif masih anak kemarin sore di industri ini, dan gue melihat karya Eko Nugroho tuh kayak sebuah pendekatan yang ternyata fine art tuh bisa gini juga ya gitu, melukis tuh bisa juga seperti ini, dan itu sangat-sangat inspiratif buat gue. Eko Nugroho, Edi Hara, Heridono, gue suka mereka karena mereka masih sangat kental sekali memasukkan nuansa atau nilai-nilai yang sifatnya kearifan lokal atau keindonesiaan itu lu bisa aja gitu merasakan di karya-karya mereka gitu. Dan gue pengen banget bisa perkembangan karya gue tuh sebagaimanapun itu masih tetap bisa gue punya kesadaran dan kemampuan untuk tetap bisa memasukkan aspek-aspek atau nilai-nilai keindonesiaan di karya gue. Jadi gue suka itu. Kalau secara internasionalnya udah pasti gue banyak belajar dari Modern Master, udah pasti itu, karena buat gue mereka set the bar dengan membuat sebuah bahasa-bahasa visual ataupun proses ataupun bahasa-bahasa visual yang banyak menginspirasi pervisualan, baik itu lukis atau grafis di era kontemporer gitu. Jadi buat gue harus, karena gue merasa kalau gue baru mulai, gue harus belajar dari mereka gitu ya. Let's say kita ngomongin Chagall, kita ngomongin Picasso, obviously kita ngomongin kalau buat gue suka De Buffet, gue suka Le Corbusier, gue suka Stuart Davis, itu buat gue adalah master-master yang gue banyak mengambil ilmu dari mereka untuk gue terapkan dengan cara gue sendiri gitu. Itu sih. Kalau gue bisa beli atau kolek karya seniman baik luar atau dalam, kalau sekarang ya, karena waktu itu banyak banget yang gue pengen, tapi untuk sekarang banget gue pengen punya karyanya Mas Arin Sunario sama Syagini sih. Lucu aja karena mereka juga baru nikah tahun lalu, lucu aja punya karya mereka kecil gitu atau medium size tapi dipajangnya berdampingan, kan lucu ya. Terus kalau luarnya, untuk sekarang gue pengen punya karyanya luar itu sekarang gue pengen punya karyanya Joshua Fide sama Philip Anton.